Hari Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL Desa tahun 2024 di Bengkulu berlangsung meriah pada Kamis 7 Maret 2024. Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Universitas Terbuka periode 2023 hingga 2028, Profesor Dr. Paken Pandiangan SSI MSI mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT dan UT Bengkulu. RPL ini merupakan hasil kerja antara Universitas Terbuka dengan berbagai kementerian, termasuk dengan yang intens dengan Kementerian Kemendes PDTT. Ya, jadi saya kira saya senang ya, Universitas Terbuka ini sudah melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian, termasuk yang intens itu dengan Kementerian Kemendes PDTT, dan ini pertama kali di Provinsi Bengkulu kerjasama dengan Universitas Terbuka Bengkulu untuk melaksanakan namanya RPL. RPL itu Rekognisi Prior Learning atau yang kita kenal dengan alih kredit ya zaman dulu ya. Jadi sekarang untuk seluruh kepala desa, perangkat desa, sekretaris desa, KAUR dan lain sebagainya, kita akui pengalamannya selama mereka melaksanakan tugas. Dan kita tawarkan mereka masuk ke jurusan S1 Ilmu Pemerintahan ya. Nah, nanti bermacam-macam RPL yang kita akui dari mereka. Untuk kepala desa, sekretaris desa akan kita bebaskan mereka 3 semester. Sehingga nanti mereka untuk menempuh S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan cukup 5 semester lagi untuk mereka tempuh. Artinya kan 2,5 tahun mereka akan lulus sarjana. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kami juga akan bertemu dengan beberapa namanya pengurus Pokja dan sentra layanan UT yang berasal dari, kalau sekarang di sini akan ada 10 kabupaten kota ya. Dan 10 kabupaten kota ini mereka juga akan memberikan layanan seluruh ke desa-desa. Dan mahasiswa kita itu sekarang terpencar di seluruh kabupaten kota, di mana mereka bisa mengikuti proses pembelajaran di UT melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh. Nah, saat ini kita sudah memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 0,5 juta ya seluruh Indonesia, khusus untuk di UT Bengkulu sekitar 10 jutaan. Nah, oleh karena itu ke depan apabila ini berhasil sukses melalui kerjasama Direktur UT Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu, kita akan terapkan ini juga ke seluruh provinsi lain. Dengan cara demikian, kerjasama kita dengan Kemendes PDTT itu akan dapat meningkatkan SDM yang ada di seluruh desa. Ya, jadi saya hitung ternyata di Bengkulu ini ada kurang lebih sekitar 1.003 kelurahan desa ya. Nah, jadi kalau tiap semester itu mereka akan kuliah melalui program pemberian beasiswa dari provinsi kurang lebih 100, berarti kita kan butuh agak lama. Jadi oleh karena itu, di samping pemberian beasiswa dari Provinsi Bengkulu yang kuliah melalui RPL di UT ini, kita juga mengharapkan kesadaran mandiri dari perangkat desa yang ada di sana. Jadi saya kira itu yang menjadi tujuan kita untuk 2-3 hari ini ya Pak Direktur. Sebenarnya kita di UT sudah memiliki suatu sistem yang berkaitan dengan RPL ini. Jadi nanti di UT Bengkulu tinggal melakukan koordinasi dengan gubernur. Kemudian proses pembelajarannya nanti mulai dari mereka registrasi. Kemudian setelah itu nanti mereka akan memperoleh bahan ajar yang digital maupun yang cetak. Itu akan kita urus dari UT Pusat ya. Jadi Direktur UT Bengkulu dan seluruh staf yang ada di sini nanti tinggal mengorganize ya, mengikuti sistem yang sudah kita buat. Nah, setelah itu nanti mereka akan mengikuti proses pembelajaran. Nah, RPL ini saya kira nanti akan mereka ikuti melalui tutorial tatap muka atas permintaan. Dan itu bisa mereka lakukan melalui web atau Zoom, ya, di mana setiap perangkat desa yang kuliah ngambil RPL di UT itu nggak perlu meninggalkan desanya masing-masing. Jadi bisa dari satu desa 2-3 orang, kemudian berapa desa kita kumpulkan dalam satu kelas virtual melalui web. Nah, setelah itu nanti di ujungnya mereka akan mengikuti ujian akhir semester, dan itu pun nanti nggak perlu tatap muka. Kita juga menyediakan namanya ujian online. Nah, jadi saya kira program ini sudah merupakan program yang sudah tersistem. Hanya saja memang Direktur UT Bengkulu punya inisiatif yang lebih dari UT lain di provinsi lain. Oleh karena itu, memang benar-benar UT Bengkulu ini akan kita jadikan sebagai pilot project untuk kerjasama ini. Dan kita lihat memang Bengkulu luar biasa ya. Jadi disupport oleh dari Kemendes PDTT, kemudian pemerintah daerah melalui gubernur langsung melakukan action kerjasama dengan UT Bengkulu.
Nah, saya kira inilah salah satunya cara kita untuk memberikan peningkatan SDM yang ada di desa-desa. Karena apa? Karena kalau perguruan tinggi konvensional, tidak mungkin kan mereka akan pergi ke desa. Pasti perangkat desanya yang datang ke kota, dan itu akan membutuhkan biaya dan meluangkan waktu. Nah, UT ini hadir sampai ke desa. Jadi kebalikannya, kalau di konvensional mahasiswanya datang ke kampus, nah melalui UT ini kampus yang datang ke desa-desa untuk memberikan layanan pendidikan tinggi. Kedepan kita akan juga merancang sebuah kerjasama tidak hanya dengan Kementerian Desa, tapi nanti juga ada dengan Dinas Pemberdayaan Kaum Perempuan, Dinas Perpustakaan, dan itu semuanya kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama mahasiswa UT. Jadi kita memberikan kesempatan bagi masyarakat Bengkulu untuk menikmati pendidikan tinggi dengan terjangkau gitu ya, dengan biaya yang terjangkau, sudah itu resmi, legal ya, kemudian tidak meninggalkan tempat kerja. Jadi ini kebutuhan memang sudah dirasakan sangat penting oleh masyarakat Bengkulu gitu. Ya, untuk semester ini Gubernur Bengkulu memberikan 100 perangkat desa ya, yang nantinya mereka akan kita masukkan ke dalam 4 kelas perangkat desa, dan seluruhnya itu diberikan beasiswa atas kerjasama antara Direktur UT Bengkulu dengan Gubernur Bengkulu. Nah, dengan seperti sampaikan Pak Menteri tadi, dengan mereka punya pengalaman sebagai kepala desa dan perangkat desa lainnya, maka beberapa pengalaman dan rekognisi yang mereka miliki selama ini akan kita akui nanti sebagai kredit semester dengan pemberasan beberapa mata kuliah tertentu. Sehingga misalnya S1 Ilmu Pemerintahan yang harus ditempuh 8 semester, maka berdasarkan rekognisi pengalaman mereka nanti mungkin sekitar 2-3 semester akan kita akui, akan kita bebaskan, sehingga mereka untuk menempuh jenjang S1 tinggal 5 semester lagi. Ya, 3 semester sudah kita bebaskan. Jadi sama yang sampaikan Pak Menteri, tidak akan mulai lagi dari ijazah SMA. Karena mereka selama ini sudah punya ijazah SMA dan memiliki pengalaman rekognisi sebagai perangkat desa. Iya, jadi kalau kita lihat perguruan tinggi selama ini kan kita kuliah di S1, nanti di ujungnya itu namanya kita KKN gitu ya. Jadi kita kuliah dulu, kemudian nanti akan kita implementasikan pengalaman selama kita di kuliah untuk di desa, kan gitu biasanya ya. Nah, sekarang dibalik. Perangkat desa yang selama ini belum punya kesempatan kuliah, lalu pengalaman itu mereka kumpulkan, lalu kita akui, lalu masuk menjadi kuliah. Nah itu, jadi bedanya itu. Yang harusnya mereka harus tempuh 8 semester, dengan pengalaman yang mereka miliki itu tinggal 5 semester lagi. Nah itu, ya dia sebagai kepala desa, itu kan berarti kan ada yang sebagian besar 4-8 tahun mereka sebagai kepala desa. Nah, dengan melampirkan nanti SK mereka sebagai kepala desa, itu nanti akan dikonversi menjadi pembebasan beberapa mata kuliah nanti di program studi S1 Ilmu Pemerintahan. Dan kita ketahui bahwa perangkat desa itu kan memiliki beberapa pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Di setiap mereka misalnya mengikuti suatu kegiatan tertentu, apakah itu dalam workshop atau seminar, nah itu nanti mereka lampirkan itu untuk mendapat pembebasan rekognisi beberapa mata kuliah tertentu. Jadi semakin banyak pengalaman mereka selama mereka bekerja sebagai perangkat desa, semakin banyaklah rekognisi yang kita bebaskan nanti untuk mata kuliah ke jenjang S1. Nah, kalau untuk S2, nanti setelah mereka S1,
bisa melanjut ke S2, tetapi untuk S2 rekognisinya ya ijazah S1 yang dia miliki itu. Itu ya, jadi bukan hanya S2, kita juga sudah memiliki S3. Jadi misalnya nanti ketika sudah lulus S1 ilmu pemerintahan, mereka bisa melanjut lagi ke UT, S2 misalnya administrasi publik, tanpa mereka juga harus meninggalkan tempat bekerjanya sehari-hari. Nah, begitu nanti udah lulus S2, bisa juga untuk melanjut ke S3 namanya Doktor Administrasi Publik. Jadi sekarang ini kan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui universitas terbuka kerjasama dengan pemerintah daerah, gubernur, itu akan memudahkan semua pihak yang selama ini mereka di desa tidak terjangkau oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM-nya, sekarang sudah mudah semua. Mereka bisa kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaannya sehari-hari. Ya, kalau yang itu nanti Pak Kadis yang bisa menjelaskan itu, tapi di awal dulu. Nanti mungkin akan ada evaluasi dari pemerintah daerah, harus menentukan prestasi mereka, misalnya IPK-nya 2,75 dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dari sisi UT-nya, pokoknya selama kita kerjasama antara Direktur UT Bengkulu dengan Gubernur, kita akan berikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada mereka.